Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fajri Nisa, Devi Putri Rosmawati, Rahmadina Fahira, dan Ira Rianti akan menjelaskan bioteknologi modern mengenai cloning. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang bioteknologi itu sendiri. Ada yang tahu apa itu bioteknologi? Ya, bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, teuchos yang berarti alat, dan logos yang berarti ilmu. Bioteknologi itu sendiri merupakan pemanfaatan makhluk hidup dengan proses biologi yang akan menghasilkan barang atau jasa dan dapat bermanfaat bagi makhluk hidup itu sendiri. Lalu, ilmu-ilmu apa aja sih yang ada di bioteknologi? Ya, bioteknologi membahas 4 ilmu, yaitu yang pertama ada mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Yang kedua ada biologi sel, ilmu yang mempelajari tentang penyusunan dari makhluk hidup. Yang ketiga, genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Yang keempat ada biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kandungan kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Apakah yang dimaksud dengan bioteknologi modern? Ya, bioteknologi modern yaitu menggunakan sebagian tubuh atau organ makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk dengan teknologi yang lebih canggih. Contoh dari bioteknologi modern yaitu 1. Kultur jaringan, 2. Cloning, 3. Hibridoma. Oh iya, di sini yang akan kita bahas lebih dalam adalah mengenai cloning ya. Apa sih yang dimaksud dengan cloning? Cloning adalah proses reproduksi yang sifatnya aseksual di mana perkembangbiakannya tidak diawali dengan pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Teknik cloning ini akan melahirkan spesies baru di mana spesies tersebut secara genetik akan sama persis dengan induknya. Tujuan cloning sendiri adalah menciptakan sebuah replika yang tepat untuk suatu organisme atau makhluk hidup tertentu. Teknik-teknik dalam cloning ada 3, yaitu 1. Transfer nukleus. Transfer nukleus membutuhkan 2 sel, yaitu suatu sel donor dan suatu oosit atau sel telur. Telur matur sebelum dibuahi dibuang intinya atau nukleusnya. Proses pembuangan nukleus tadi dinamakan enukleasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan informasi genetiknya ke dalam telur yang telah dienukleasi tadi, kemudian dimasukkan nukleus atau donor dari sel somatik. Di dalam telur, inti sel donor tadi akan bertindak sebagai inti sel zigot dan membelah serta berkembang menjadi blastosit. Blastosit selanjutnya ditransfer ke dalam uterus induk pengganti atau surrogate mother. Jika seluruh proses tadi berjalan baik, suatu replika yang sempurna dari donor akan lahir. Selanjutnya, yang kedua ada cloning Honolulu. Dalam metode ini, inti dari sel somatik dihapus dan disuntikan ke telur yang inti selnya dienukleasi. Telur selanjutnya akan dimasukkan ke dalam larutan kimia. Embrio kemudian ditanamkan ke induk pengganti dan dibiarkan berkembang. Dan yang terakhir, ketiga, adalah cloning Roslin. Dalam proses ini, sel somatik
atau dengan inti utuh dibiarkan untuk tumbuh dan membelah sampai kehilangan nutrisi untuk menginduksi sel ke tahap ditangguhkan atau tidak aktif. Sel telur yang intinya sudah dihapus kemudian ditempatkan di dekat sel somatik. Sel tersebut dibiarkan berkembang menjadi embrio, kemudian ditanamkan ke ibu. Selanjutnya, jenis-jenis cloning. Apa saja sih jenis-jenis cloning? Ya, cloning memiliki 3 jenis. Cloning DNA rekombinan, cloning reproduktif, dan cloning terapeutik. Cloning DNA rekombinan yaitu jenis ini berbentuk pemindahan sebagian rantai DNA yang diperlukan dari suatu organisme di salah satu elemen replikasi genetik. Contohnya yaitu pemasukan DNA pada plasmid bakteri dalam mengklon satu gen. Yang kedua, cloning reproduktif, yaitu sebuah teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi hewan yang sama. Contohnya Dolly. Domba Dolly yakni dengan menggunakan suatu proses bernama SCNT, Somatic Cell Nuclear Transfer. Nah, yang terakhir, cloning terapeutik, yaitu cloning yang dipergunakan untuk menciptakan embrio manusia yang bertujuan sebagai bahan penelitian. Sementara untuk tujuan utama dari proses ini bukan sebagai penciptaan manusia yang baru, namun untuk memperoleh sel batangan yang nantinya bisa dipergunakan sebagai bahan pelajaran mengenai perkembangan manusia dan penyembuhan penyakit. Molekul DNA dan bakteriofag memiliki sejumlah sifat dasar yang ditentukan oleh cloning. Namun, sifatnya tidak memiliki fungsi jika tidak ada teknik eksperimen sebagai manipulasi molekul DNA di laboratorium. Contoh-contoh cloning, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan di sini kita mengambil contoh mengkloning katak. Teknik ini dilakukan dengan mengambil sel telur katak yang belum dibuahi dan menghancurkan nukleusnya dengan radiasi. Lalu, inti sel telur diganti dengan inti dari sel-sel tubuh. Dalam percobaan ini, inti sel diambil dari nukleus sel-sel usus, dari katak betina, dan dari jenis yang sama. Setelah itu, individu-individu baru akan terbentuk. Zigot ini nanti akan dipelihara dalam medium pembiakan, yaitu benih katak betina. Yang kedua yaitu cloning pada tumbuhan. Cloning dapat dilakukan dari sel-sel tumbuhan, baik dari akar, daun, atau batang. Sel yang dikloning dapat ditempatkan pada media yang sesuai, dapat ditumbuhkan menjadi individu baru yang sempurna. Proses yang dilakukan adalah pemotongan organ tumbuhan yang diinginkan. Kemudian kita mencari kultur jaringan atau explant, mengambil sel dan memindahkan ke media yang mengandung nutrisi sehingga mereka tumbuh dengan cepat. Explant ini akan menggumpal menjadi gumpalan yang disebut kalus. Kalus adalah cikal bakal dari akar, batang, dan daun. Kalus kemudian ditanam di media tanah dan menjadi tanaman baru. Kemudian yang sering kita dengar yaitu cloning domba Dolly. Ternyata begini prosesnya. Satu, yaitu adanya pendonor pertama yang merupakan domba jantan ataupun betina yang nantinya akan diisolasi sel somatisnya atau sel tubuh, misalnya sel kelenjar susu. Yang kedua, lalu pendonor kedua yaitu domba betina yang nantinya akan diisolasi sel ovumnya, kemudian nukleusnya akan dirusak. Setelah itu, sel ovum dan sel somatis akan berfusi. Sel yang berfusi tadi selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Embrio dalam bentuk morula akan dimasukkan kembali ke uterus atau rahim dari pendonor kedua. Setelah itu, morula akan tumbuh menjadi janin dan membentuk domba Dolly. Kemudian saya akan menjelaskan proses atau tahapan cloning pada manusia.
Yang pertama yaitu mempersiapkan sel stem, yaitu sel pertama yang nantinya akan tumbuh dan menjadi sel tubuh yang berbeda. Sel ini diambil dari manusia yang ingin dikloning. Yang kedua, sel stem diperoleh dengan mengambil inti sel yang berisi kandungan dalam bentuk informasi genetik dan kemudian dipisahkan dari sel. Yang ketiga, mempersiapkan sel telur, yang merupakan sel yang diperoleh atau diambil secara sukarela dari wanita dan inti sel tersebut dipisahkan. Kemudian inti sel stem ditanamkan ke dalam sel telur, lalu sel telur dirangsang untuk menciptakan pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah di hari kedua menjadi sel embrio. Sel-sel embrio yang terus membelah disebut blastosis, dan kemudian terpisah pada hari kelima dan siap ditanamkan di dalam rahim. Embrio akan berkembang dan tumbuh di dalam rahim dan menjadi bayi dengan kode genetik yang sama persis dengan sel stem si pendonor. Apa sih manfaat cloning itu? Yang pertama, cloning manusia memberikan manfaat untuk pasangan yang tidak subur supaya bisa memperoleh anak atau keturunan. Organ manusia bisa dikloning secara selektif untuk dipergunakan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri yang sanggup meminimalisir risiko penolakan. Yang ketiga, sel-sel yang baru dikloning serta diregenerasi akan menggantikan jaringan tubuh yang rusak, contohnya seperti pada urat syaraf dan jaringan otot. Yang keempat, teknologi cloning yang memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan serta mematikan sel-sel. Ini berguna untuk mengatasi kanker dan menghambat proses penuaan. Yang kelima, teknologi cloning memberikan manfaat pengujian dan penyembuhan bagi penyakit menurun. Manfaatnya yaitu menemukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, membuat tulang, lemak, jaringan penyambung, atau tulang rawan yang cocok dengan tubuh pasien untuk tujuan bedah penyembuhan dan bedah kecantikan. Keuntungan dan kerugian pada cloning. Keuntungannya yaitu 1. Proses pembuahan yang dilakukan melalui teknologi ini dapat menolong pasangan tidak subur untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, manusia dapat mempelajari bagaimana menghidupkan dan mematikan sel. Dengan demikian, cloning diharapkan mampu mengobati penyakit kanker yang menggerogoti sel tubuh manusia. Yang terakhir, manusia dapat mengkloning tulang sumsum untuk anak-anak dan dewasa pada penyakit leukemia. Lalu kerugian pada cloning, yaitu 1. Para ilmuwan yang mengadakan cloning tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta yang paling sempurna dari semua makhluk. Yang kedua, untuk pengkloningan manusia dibutuhkan beberapa percobaan yang belum tentu akan berhasil. Yang ketiga, cloning akan menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap manusia pengkloning. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai cloning ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.